Halo, nama saya Muhammad Robi Andriansyah, Prodi Administrasi Bisnis dari Universitas Terbuka Wilayah Surabaya. Untuk kali ini saya akan menjelaskan yaitu mata kuliah logika, Tuton, dan ini saya mendapat tugas dari dosen. Ada dua, yaitu yang pertama menjelaskan term pada hakikat menjadi 3 macam, dan yang soal kedua yaitu disuruh menjelaskan dan memberikan contoh sesat pikir logical fallacy. Oke, langsung saja. Yang pertama soal yang term ya ini ya. Term menjadi ada 3, yaitu term konkret, term abstrak, dan term umum. Yang pertama ini term nyata bu dan kawan-kawan ini ya. Untuk penjelasannya, term nyata ini bisa menunjuk benda hal yang berwujud dan dapat ditangkap oleh panca indera nih. Contohnya meja, buku, air. Nah, itu kan nyata itu ya. Term konkret nyata. Yang kedua, term abstrak. Apa sih term abstrak? Abstrak itu term yang menunjuk pada sesuatu yang tidak berwujud fisik, melainkan ide, konsep, dan keadaan. Contohnya keadilan, kebebasan, keberanian. Nah, yang ketiga, term umum. Nah, apa sih term umum itu? Term yang mencakup banyak individu dalam satu kelompok atau kategori umum. Contohnya seperti manusia itu mencakup semua orang. Hewan mencakup sebagai spesies, berbagai spesies lah kalau gitu contohnya. Itulah 3 term, yaitu term konkret, abstrak, dan term umum. Konkret, abstrak, dan umum. Oke, kita lanjut yang kedua ya guys ya. Untuk soal yang nomor 2 yaitu penjelasan soal sesat pikir, yaitu sesat pikir atau logical fallacy atau kekeliruan dalam bernalar yang membuat suatu argumen yang tidak valid atau menyesatkan lah gitu lah, nggak tampak logis. Satu, untuk bentuk sesat pikir nih ada 3 contoh. Ada ad hominem atau menyerang pribadi, strawman menyalahkan argumen, dan bandwagon ikut-ikutan mayoritas ya. Yang satu nih, penjelasan tentang ad hominem atau disebut menyerang pribadi, yaitu alih-alih menyerang argumen justru menyerang karakter atau pribadi dari lawannya sendiri nih. Contohnya, kamu tidak perlu dengarkan pendapat dia tentang ekonomi, dia bahkan tidak lulus kuliah. Waduh, parah nggak sih itu? Yang strawman, yang kedua nih, strawman menyalahkan arti argumen, menyalahkan argumen. Penjelasannya membuat versi yang lemah dari lawan untuk lebih memudah menyerang lawannya. Contohnya, dia bilang kita perlu mengurangi penggunaan mobil, berarti dia ingin semua orang jalan kaki kan. Gila itu. Menyalahkan argumen kan. Yang ketiga ada bandwagon, ikut-ikutan mayoritas. Nah, ini sering terjadi di kalangan anak-anak TikTok nih. Jelasannya menganggap semua itu benar hanya karena ada banyak orang yang mempercayainya. Nah, itu ikut-ikutan itu ya. Contohnya, semua orang di media sosial percaya teori ini, berarti pasti benar. Nah, kebanyakan yang kemakan fakta atau pemakan fakta yang di luar kondisi atau faktanya tidak benar itu ya, ikut-ikutan saja, tidak ada buktinya. Oke, terus bagaimana sih kalau kita terhindar dari sesat pikir tersebut ya kan? Satu, bisa berpikir positif, bersikap kritis, gunakan data dan bukti, pahami struktur argumen yang baik, bersikap terbuka. Nah, bisa tuh. Misalnya tuh, contohnya berpikir kritis, selalu bisa analisis argumen. Yang kedua, gunakan data bukti yang benar, dasarkan argumen pada fakta, bukan emosi atau asumsi.
pahami struktur argumen yang baik, pelajari cara membangun premis dan kesimpulan secara valid. Yang keempat nih, bersikap terbuka, mau menerima koreksi dan mengevaluasi ulang posisi jika ada kesalahan, ya kan? Terbuka. Oke, itu dari saya. Sesat logika atau sesat pikir ya, itu bukan logika ya kayaknya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, ada kekurangan, mohon dibantu untuk kritik yang baik, yang membangun ya. Oke, siap. Terima kasih.